Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diberi kesempatan untuk bisa hadir ke masjid, untuk bisa melangkahkan kaki kita ke sini, untuk kemudian menuntut ilmu. Ilmu ini suatu perkara yang kemudian dalam Islam itu punya keistimewaan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau mengatakan, innama bu'ithtu, saya itu diutus untuk kemudian menjadi seorang muallim, seorang pengajar. Wa jalasa ma'ahu, dan untuk duduk bersama orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu sesuatu yang mencerahkan kehidupan kita, karena dia merupakan warisan dari para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi kemudian mewariskan ilmu, sehingga siapapun yang berusaha menempuh satu jalan untuk mengambil ilmu, maka dia dimudahkan ketika menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah mengambil bagian waris dari para nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan dari ilmu yang diwariskan oleh para nabi pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan lanjut masih dalam bab jual beli. Sekitar tahun 1881 sampai 1920-an di Amerika itu muncul satu aturan yang kemudian pada akhirnya di seluruh dunia secara global, aturan ini mulai diterapkan di setiap negara. Nah, atau yang sering kita kenal dengan hukum perlindungan konsumen. Karena berawal dari pabrik-pabrik yang memproduksi komoditi yang kualitasnya itu banyak menipu konsumen. Maka kemudian bermunculan ide untuk membuat satu perangkat hukum yang melindungi konsumen yang terjadi karena adanya penjual-penjual yang nakal. Tapi Bapak Ibu sekalian, perangkat ini tuh dalam syariat Islam itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Semenjak Nabi kita diutus Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian beliau menyampaikan kepada seluruh manusia bahwasanya Allah telah menyempurnakan nikmat agama ini, maka tidak ada satupun hukum yang tersisa. Tidak ada satupun aturan yang tidak menjadi acuan bagi kita di dalam kehidupan. Nah, jadi kalau kita katakan hukum perlindungan konsumen dalam Islam sudah ada. Bahkan dalam Islam itu bukan hanya konsumen yang dilindungi, Pak. Produsen pun dilindungi. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, khiyar. Khiyar.
Khiyar itu asal katanya itu ikhtiar. Ikhtiar itu memilih, ya. Memilih, ya. Nah, kalau khiyar dalam akad jual beli ini berarti itu hak kedua belah pihak pelaku akad itu untuk dia memilih melanjutkan akad atau kemudian dia membatalkan. Itu namanya apa? Khiyar. Ya. Jadi dia dikasih pilihan. Jadi jual atau jadi beli. Nah, itu namanya hak khiyar. Ya. Nah, maka kemudian Nabi SAW itu kemudian bersabda tentang khiyar ini karena ini satu hal yang penting dalam jual beli. Ya. Tapi kok saya tuh melihat justru di Amerika itu mereka sangat ketat di dalam hal ini. Ya. Kalau tidak salah tuh di sana mereka tuh bahkan memberikan hak membatalkan jual beli itu sampai 14 hari kalau tidak salah ya. Jadi kalau dia beli, dia nggak puas sama itu barang, dia masih boleh mengembalikan. Dan mereka mengatur itu dengan cukup ketat. Makanya gimana produsennya itu di dalam memproduksi barang tuh betul-betul memperhatikan kualitas. Kenapa? Karena ada hak bagi pembeli untuk membatalkan kalau dia kemudian tidak jadi membeli karena ketidakpuasan terhadap barang tersebut. Nabi SAW itu bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya. Penjual dan pembeli itu masih memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah dari majelis akad. Nah, bayangkan masih di majelis akad itu mereka berdua itu masih punya hak khiyar. Penjual masih boleh bilang, mohon maaf saya nggak jadi jual. Walaupun uang sudah dikasih. Pembeli masih boleh mengatakan, mohon maaf saya itu nggak jadi beli. Selama masih di majelis akad. Tapi nanti kita bahas lebih luas ini. Itu namanya hak khiyar majelis. Selama ada di majelis akad. Ya kan zaman sekarang tuh kalau udah dikasih mohon maaf udah nggak bisa dikembalikan. Ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu kan berarti dia secara tidak langsung menafikan hak khiyar. Iya kan? Padahal Nabi itu mengatakan al-bayyi'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu masih punya hak khiyar selama ada di majelis akad. Mereka belum berpisah. Ya. Nah, jadi khiyar itu kan kalau kita lihat ini lebih dari sekedar perlindungan konsumen. Tapi perlindungannya ini berlaku kepada kedua belah pihak, betul? Penjual dan pembeli itu diatur, dilindungi dengan namanya khiyar. Itu. Ya, satu kasus misalnya penjual merasa dia itu ditipu sama pembeli, dia bisa batal saat itu juga. Dan pembeli itu harus mengembalikan barangnya, dia akan kembalikan uangnya. Sebaliknya, pembeli itu bisa membatalkan saat itu juga ketika dia tahu bahwasanya dia ditipu oleh penjual. Ya, Masya Allah, memang syariat Islam ini syariat yang sempurna. Ya. Jadi kita ini sebenarnya sudah diajarin dari dulu, Pak. Ya. Jadi kalau ada hukum perlindungan konsumen, ya, dalam Islam itu sudah diatur dari ribuan tahun lalu. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu khiyar ini agar dalam jual beli itu tidak ada satu pihak yang kemudian dirugikan, agar tidak ada penyesalan. Ya. Bagaimana kemudian
Al-Quran itu mengatur jual beli itu mencapai derajat antaradin, keridaan, kerelaan kedua belah pihak, ya. Nah, inilah yang kemudian diatur dan akan kita bahas hari ini. Ada 4 macam khiyar di dalam jual beli. 1, khiyar majelis. Khiyar majelis, ya. Hak untuk melanjutkan atau membatalkan selama penjual dan pembeli masih ada di majelis akad. Misalnya dia beli di toko, ya berarti majelis akadnya adalah toko. Selama dia ada di situ, dia masih boleh batal atau dia lanjut, ya. Kalau misalnya dia lakukan jual beli di rumah, ya, selama mereka belum pisah dari rumah tersebut, maka hak khiyarnya itu masih menempel. Bahkan di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang orang yang sengaja menghindari khiyar majelis. Itu dilarang. Ya. Nah, bagaimana cara menghindari khiyar majelis yang tadi saya sampaikan? Dia bikin aturan. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya. Atau misalnya kalau batal, misalnya dipotong. Nah, nanti kita bahas ini. Atau misalnya barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, ada itu. Itu namanya orang yang menghindari khiyar majelis. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yaftariqa. Penjual dan pembeli masih punya hak khiyar, ya, selama tidak berpisah. Illa an takuna safqata khiyarin. Wala yahillu lahu an yufariqa sahibahu khasyata an yastaqilah. Kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyar. Ya. Jadi dari majelis khiyar majelis ini biasanya dia perpanjang. Ya. Mereka berpisah, misalnya dia buru-buru nih. Ya. Mereka jual beli, tapi dia nggak sempat ngecek ini motor. Ya. Terus mereka pisah. Waktu pisah, dia masih ngasih hak khiyar. Nggak apa-apa, antum pakai ini motor, saya kasih antum khiyar 1 minggu. Nah, berarti selama 1 minggu itu, yang beli ini masih boleh batal kalau dia nemuin aib di situ. Itu namanya dia perpanjang hak khiyar. Maka mereka itu nggak boleh menghilangkan hak khiyar selama mereka belum berpisah. Boleh ketika dia memperpanjang hak khiyar. Ya. Nah ini bagaimana Nabi bilang, kadang ada orang itu dalam majelis akad dia tuh pengen cepat-cepat meninggalkan majelis akad, takut nanti pembeli membatalkan transaksi. Nah, sering antum menemukan ini? Ketika jual sesuatu tuh pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat pisah. Udah katanya, ini takut batal ini. Kata Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, khasyata an yastaqila. Kadang-kadang ada orang itu dia ninggalin sahabatnya, pembelinya, gara-gara dia takut nanti pembeli itu membatalkan jual beli. Naam. Maka satu namanya khiyar majelis. Ya. Yang kedua, ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini, jika salah satu pihak itu dia memberikan syarat. Syaratnya ini syarat khiyar namanya. Ya. Saya beli handphone Bapak, tapi saya minta khiyar. Ya. Khiyarnya berapa hari?
3 hari. Ya. Selama saya pakai 3 hari, kalau misalnya lancar, tidak ada masalah, barulah kemudian saya akan jadi beli. Kalau 3 hari itu kemudian saya pakai ada masalah, maka saya minta hak khiyar saya bahwa saya nggak jadi beli. Uang dikembalikan. Nah, itu namanya khiyar syarat. Ya. Jadi hakikat khiyar syarat ini sebenarnya perpanjangan dari khiyar majelis. Nah, misalnya di majelis akad, dia belum puas ngecek barang tersebut, maka dia minta perpanjang dengan khiyar syarat. Saya minta 1 minggu. Terus kata penjual jangan seminggu, kelamaan. Ya. Berapa hari? 3 hari lah, boleh. Tidak apa-apa. Biasanya orang tuh kalau takut ngasih khiyar, itu ada sesuatu dengan barang. Betul? Itu penjual-penjual yang curang itu biasanya takut ngasih hak khiyar. Kenapa? Takut ketahuan bohongnya. Ya. Dalil dari khiyar syarat ini hadis dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim illa syartun harrama halalan aw syartun ahalla haraman." Kaum muslimin itu harus mengikuti syarat yang mereka sepakati, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya. Selama syarat itu sesuatu yang mubah dan halal, maka boleh. Ya. Jadi mulai dari hari ini kalau bapak ibu jual beli, ada yang minta hak khiyar, monggo dikasih. Tapi ingat, ini hanya berlaku kepada elektronik, kendaraan. Kalau minta hak khiyar makanan, habis Pak. Dia beli kue begitu ya. Ana minta hak khiyar. Waduh. Udah dimakan, udah tinggal setengah dikembalikan. Nah itu enggak. Ya. Hanya berlaku untuk barang. Ya. Nah. Selama masa, jadi misalnya dia minta hak khiyar. Selama rentang waktu itu berlaku, maka kemudian pembeli boleh memanfaatkan barang. Boleh, silahkan. Motor, silahkan dipakai. Ya, boleh dia manfaatin. Ya. Kemudian kalau terjadi resiko terhadap barang, antum tanggung jawab. Ya. Misalnya dia pakai motor, motornya nabrak apa? Trotoar. Ya. Dia harus ganti. Kenapa? Karena masih dalam khiyar. Ya. Nah, kalau sudah berakhir, maka akadnya dinamakan lazim. Lazim itu sudah terikat, Pak. Sudah sempurna. Ya. Berarti kalau dari 3 hari misalnya dia minta hak khiyar, 3 hari dia boleh minta batal, udah nggak boleh. Karena sudah berakhir. Makanya saya tuh orang yang nggak mau ngasih khiyar itu biasanya orang yang menyembunyikan sesuatu dalam jual beli. Ya, ini dalam jual beli itu sering Pak. Ya. Bahkan saya pun beberapa kali itu ketemu aib dalam, mau diprotes udah nggak bisa. Ya. Kebetulan pedagangnya bukan muslim, ya. Ya kalau muslim kita masih bisalah sampaikan tentang bagaimana jual beli ada aib ya. Teman saya beli mobil dipakai 3 hari turun mesin Pak. Ternyata bawa ke tempat yang ahli dalam mesin mobil. Itu mobil karburatornya dimasukin pisang Pak.
Iya. Dimasukin pisang, bisa itu ya? Saya bilang, Masya Allah. Pisang, bukan pisang goreng ya, pisang. Kalau pisang goreng enak. Kalau masukin pisang goreng ya jangan lupa masukin kopi juga di dalam. Ya. Nah, itu dia minta dikembalikan, penjual itu nggak mau. Dengan alasan ya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Wal iyadu billah, Bapak Ibu sekalian, jangan jadi penjual seperti ini. Kalau antum seorang muslim jadi seperti ini, kata Nabi, laisa minni, bukan bagian dari umatku. Itu bukan main-main, tidak diakui sebagai umat. Yang kemudian berarti nggak akan dapat syafaat dari Nabi di hari kiamat. Karena Nabi itu nggak suka sama orang yang suka menzolimi saudaranya dalam urusan harta. Nabi itu nggak suka. Ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini ada namanya khiyar aib. Khiyar aib. Ya. Saya minta khiyar aib misalnya. Yang berarti ya kalau misalnya saya jual beli dengan Bapak Ibu satu barang ya. Kemudian saya menemukan ada aib di situ. Kalau ada aib maka saya boleh untuk misalnya minta kurangi harga. Ya. Nah, itu namanya khiyar aib. Atau bahkan misalnya kita membatalkan jual beli karena ada aib. Itu namanya khiyar aib. Ya. Jika barang ini ada aibnya dan aibnya itu mengurangi harganya, maka dia wajib menjelaskan. Mohon maaf, saya ini jual handphone. Ini handphone pernah rusak, sudah saya servis ya. Mohon maaf, saya jual mobil. Mobil ini sudah pernah turun mesin, tapi sudah saya perbaiki. Itu namanya menjelaskan aib barang yang punya kemungkinan dia mengurangi harga. Kalau tidak, maka kita itu melakukan yang namanya tadlis, penipuan. Ya. Jadi orang yang tidak menjelaskan aib barang, dia itu melakukan yang namanya tadlis. Tadlis itu namanya penipuan. Karena dia menyembunyikan cacat dari barang yang dia jual. Ya, kalau dalam urusan jual beli, aib itu kasih tahu. Tapi kalau dalam urusan yang lain, ya, urusan apa? Aib yang sifatnya aib, ya, yang bersifat muru'ah, nah itu disimpan. Ya. Kalau dalam jual beli aib itu wajib disampaikan. Tapi kalau dalam muru'ah dan kehormatan, hubungan sosial, aib itu wajib disembunyikan. Ya. Nah, Nabi itu pernah melewati orang yang menjual setumpuk gandum. Lalu beliau masukkan tangannya, ternyata ada gandum yang basah. Ya. Perintah beliau, afala ja'altahu fawqat ta'am kayyarahun nas. Kenapa yang basah tidak taruh di atas? Agar yang beli mereka bisa tahu. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melakukan ini dengan tujuan untuk menipu, maka dia bukan bagian golonganku. Jadi nggak diaku sebagai umat Nabi, ya. Nggak diaku sebagai anak saja, sedihnya kayak apa begitu ya? Apalagi tidak diaku sebagai umatnya Nabi. Waliyadu billah. Makanya Nabi itu hal-hal yang sifatnya menzolimi harta orang lain, beliau itu sangat melarang. Ya, bahkan beliau sabdakan dalam satu riwayat hadis, ya, al-muslimu akhul muslim, wala yahillu
li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal. Ini kalau kita mafhum mukhalafa, pemahaman terbalik. Kalau bahasanya la yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Ya. Tidak halal bagi muslim dia jual barang kepada saudaranya, sementara di situ ada aib, kecuali dia jelaskan aibnya. Oh, ini luar biasa. Betapa kecewanya bapak ibu jadi pembeli, ketemu pedagang yang nyembunyiin aib. Kecewa nggak? Tiba-tiba beli handphone, baru 2 hari pakai handphonenya mati. Terus kata yang jual, udah nggak boleh dikembalikan. Terus antum satu jamaah, satu masjid di sini. Kira-kira kalau ketemu dia sholat jamaah, masih harmonis? Hah? Pasti dongkol kan? Beli motor dari saudaranya. Jangan kita bilang satu masjid, dari saudara dah. Yang satu nasab, satu darah. Baru beli motor, ternyata mesinnya udah hancur-hancuran. Tapi dia nggak cerita. Kira-kira gimana, Pak? Kecewa berat di situ ya. Nah, maka di sini khiyar apa? Aib. Saya beli mobil tapi saya minta khiyar aib. Selama 1 minggu kalau saya temukan ada aib di situ, maka dikasih pilihan. 1, dia kembalikan barang tersebut dan uangnya dikembalikan. Tanpa harus dipotong. Tanpa harus dipotong. Ini kadang-kadang benar nih udah dikembalikan. Tapi kembalinya cuman 75%. Nggak boleh. Sempurna kembalikan uangnya. Kenapa? Karena kesalahan kita sendiri. Ya. Yang kedua, dia boleh meminta arsy. Arsy itu apa? Dia minta selisih harga. Yang membuat, misalnya beli motor, ternyata apa? Apanya patah apa? Spion. Nah, spion harganya berapa? 500. Nah, dia minta selisih, ya. Uang saya kembalikan saja 500.000. Kalau dia beli ternyata apa kira-kira dari bagian motor tuh yang cukup fatal kalau dia rusak? Velg misalnya. Wah, ini velgnya ternyata udah patah, dilas sama dia nggak ngasih tahu. Dia minta khiyar. Velg harganya berapa? 2 juta. Nah, boleh, silahkan. Itu namanya arsy. Arsy itu dia minta selisih harga dari aib yang kemudian dia temukan. Ya, nah, minus lah. Ya. Nah. Ada juga jual beli dengan syarat lepas tangan. Namanya itu al-bai' bisyarat al-bara'ah. Al-bai' bisyarat al-bara'ah. Ini namanya jual beli apa? Apa nama kalau istilah di jual beli itu ada istilahnya, Pak? Jual beli lepas tangan ini? Bukan. Kondisi apa adanya. Pernah dengar kayak begitu? Saya jual kondisi apa adanya. Ini namanya al-bara'ah. Dia lepas tangan. Ya. Dia lepas tangan. Nah. Misalnya begini, saya jual kondisi apa? Ditanya kondisinya gimana? Kondisinya ya, apa adanya. Gimana kalau ternyata dia menemukan cacat? Gimana? Ya apa adanya kan, Ana udah bilang, biasanya dia bilang begitu. Kan udah syaratnya
sudah apa adanya. Apakah penjual bebas komplain? Ketika dia bilang syarat ini apa adanya. Yang berarti saya lepas tangan kalau antum temukan aib. Ada dua, bolehkah dia mengajukan hak khiyar di sini? Ada dua keadaan, Pak. Ya. Pembeli waktu dia beli, ya, dia itu sudah tahu aib dari barang itu. Saat jual beli dia sudah tahu aibnya. Maka penjual bebas dari cacat ini. Kenapa? Karena dia bilang apa adanya. Waktu beli dia temukan dan dia sudah tahu. Ya. Nah, yang kedua, pembeli tidak tahu aib barang. Ya. Sementara penjual itu dia lepas tangan dari semua aib, bisa dari dua kondisi. Dua-duanya pembeli dan penjual sama-sama nggak tahu aibnya. Pembeli nggak tahu, penjual juga nggak tahu. Ya. Nah, dalam hal ini penjual boleh lepas tangan. Ini karena benar-benar nggak tahu dua-duanya. Ya. Nah, jadi pembeli pun dia sudah siap menanggung resiko. Kita sama-sama siap tanggung resiko karena saya jual benar-benar apa adanya. Ya. Beda halnya kalau penjual dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Tapi dia pakai bahasa apa adanya ini untuk melepaskan diri dari aib barang. Nah, ini tidak membuat dia gugur hak khiyarnya. Jelas Bapak Ibu? Baik, saya izin minum dulu. Jadi kata Pak Rohiman tadi benar ya. Ini subuh ini makin lama Pak, dia tuh naik sampai ada dalam kalau nggak salah sampai 5 sekian tuh. 405, 401 ya. Lama-lama jadi mundur. Ya. Jadi mundur. Tapi insyaallah saf di sini enggak mundur ya. Sampai mau ditambahin karpet tuh, Masya Allah. Biar tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada berapa tadi? 157 meter ya. 2 hari beres itu. Amin ya rabbal alamin. Full, Masya Allah. Ini yang hadir berapa orang? Ini ada 120. Sampai duha selesai. Ya Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mau minum kan ya? Bismillah. Sekarang yang keberapa? 4. Ada namanya khiyar ghaban. Khiyar ghaban. Khiyar ghaban. Ya. Al-ghaban ya, kalau dalam bahasa Arab itu artinya kurang. Bisa jadi dia mengurangi nilai barang, ya. Dia mengurangi nilai barang dan ini bisa dilakukan oleh pembeli atau penjual. Namanya khiyar ghaban. Ya. Dari Ibnu Nujaim ya, dalam Mawsu'ah Fiqhiyah. Ya. Jadi khiyar ghaban ini fungsinya itu untuk melindungi hak penjual atau pembeli. Makanya tadi saya sampaikan, dalam syariat Islam itu bukan hanya perlindungan konsumen, tapi produsen atau penjual, dua-duanya dilindungi. Ya. Nah, jadi khiyar ghaban ini melindungi penjual atau pembeli karena ketidaktahuan dia terhadap kondisi barang ketika transaksi. Khiyar ghaban. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis dari Nabi, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tayyibin nafsihi. Ya. Nafsihi, afwan. Tidak halal memakan harta orang lain kecuali dengan kerelaan dirinya. Khiyar ghaban. Bisa jadi Pak, penjual dia tahu kondisi barang,
Dia manfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk naikin harga. Ya. Ini datang pembeli, dia tahu, wah ini lugu ini mantap ini. Ini zaman sekarang penjual seperti ini banyak, Pak. Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk naikin harga setinggi-tingginya. Kadang-kadang setelah melakukan hal seperti ini, di akhir jual beli pakai alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kejual juga. Ya, pembeli kagak ngerti barang, makanya diolah bener sama dia. Ya. Makanya ini contoh khiyar ghaban itu diberikan dalam transaksi. Saya kasih contoh. Satu namanya talaqi rukban. Talaqi rukban. Ya. Ini biasanya ada orang itu dia langsung ke petani sebelum petani masuk pasar. Sementara ini petani buta harga di pasar. Ini namanya talaqi rukban. Dia langsung beli di petani, sementara petaninya ini buta terhadap harga pasar. Itu dinamakan talaqi rukban. Ya. Misalnya dia jual beras padi. Ya. Dia jual padi. Seliternya dibeli sama tengkulak ini 2.000 misalnya, ya. Ternyata pas masuk di pasar, dia baru tahu sekilo itu harganya 15.000. Kecewalah dia. Nah, disinilah fungsinya khiyar ghaban. Dia minta untuk dibatalkan. Kenapa? Karena saya telah ditipu. Maksudnya saya nggak tahu kondisi pasar. Nah, makanya antum kalau jadi tengkulak harus perhatikan ini. Ya, nah, itu namanya khiyar ghaban. Kemudian ada namanya bai'un najas. Nah, ini sudah kita beli ini, sudah kita bahas juga. Bai'un najas itu pura-pura nawar, muji-muji barang agar harga naik. Ya. Itulah yang saya sebut endorse itu. Endorsement. Ya. Ada yang endorse di sini. Ya. Ini pura-pura ngata-ngatain ini barang bagus saya beli padahal kagak beli. Itu bai'un najas, hati-hati. Itu bai'un najas. Antum muji-muji barang padahal enggak sesuai dengan realitas, itu bai'un najas. Dan itu dilarang di dalam Islam. Haram itu, terlarang. Nanti tolong ya, barang saya ini dipuji-puji di jamaah Masjid Kuba. Ustadz, biar apa? Biar orang pada ngikut. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Bahkan ada satu travel, saya tuh biasanya kalau ya setahun sekali adalah satu kali misalnya ada kesempatan. Itu mereka bikin iklan, tanya Ustadz, boleh nggak ada orang? Nggak boleh. Nggak boleh ada orang lain yang pura-pura muji di situ, jangan, nggak boleh. Itu bai'un najas itu. Ya, pura-pura nawar saja nggak boleh. Misalnya dia, oh saya mau berangkat dong begini-begini, padahal dia enggak, itu cuman sengaja, itu nggak boleh. Itu bai'un najas itu. Ya. Testimoni boleh. Ya, testimoni boleh, tapi kalau yang enggak merasakan testimoni, maksudnya dia itu hanya testimoni bayaran, itu nggak boleh. Makanya saya sampaikan, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang suka endorse satu produk, antum belum pernah gunakan, antum belum tahu produknya,
Jangan coba-coba ngata-ngatain baik itu barang. Hati-hati. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah pernah pakai dan benar-benar merasakan. Oh ini enak, oh ini bagus, oh ini begini. Monggo silahkan. Tapi kalau belum pernah, jangan coba-coba. Ya. Nah, makanya disinilah fungsinya namanya khiyar ghaban. Saya beli, ya, salah beli ini. Kenapa? Ternyata kemakan omongannya jamaah Masjid Kuba, misalnya. Semuanya pada muji ini barang bagus begitu. Padahal ini bai'un najas misalnya. Ya. Nah, misalnya dia cari tuh, ini tokoh di sini siapa nih, yang pengaruh siapa nih, yang kata-katanya itu bisa mempengaruhi jamaah. Pak Haji Rohiman misalnya. Pak Haji ini saya bayar Pak Haji 1 juta. Tugas Pak Haji memuji barang ini ya. Nah, kata Pak Haji, oh mantap juga ini. Cuman muji doang dibayar itu kan. Ini yang beli karena dia. Makanya Pak, saya tuh sering mengatakan, antum kalau jadi tokoh, hati-hati dengan lisan Pak. Hati-hati dengan lisan. Karena lisan seseorang itu yang sudah menjadi tokoh masyarakat itu sangat berpengaruh kepada orang. Ya. Dulu di Arab itu ada namanya Amr bin Luhai. Banyak orang tersesat gara-gara kalimat-kalimat dia. Kenapa? Dia tuh tokoh terpandang dulu di Quraisy. Ya, nah, balik lagi nih. Khiyar ghaban. Ya. Khiyar ghaban tuh orang yang beli karena dia tertipu. Ya. Kemudian ada namanya bai' mustarsil. Ya, menjual barang tanpa tahu harga. Ya. Atau dia misalnya ini misalnya orang yang beli ini dia lugu Pak. Ya. Pembeli udah terserah aja harganya berapa. Nah, ini bisa kemudian terjadi kenaikan harga dengan lonjakan yang sangat besar sekali. Wah, ini nggak selesai ini khiyar ini hari ini. Bersambung berarti ya. Kita batasi dulu sampai khiyar ghaban, ya. Biar nanti 3 dulu, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti lupanya banyak. Kalau sedikit lupanya sedikit. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan saya persilahkan Pak Haji.